Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Posisi kita dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan lahir batin kepada kita, dan mudah-mudahan puasa kita nutup 1 bulan penuh dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Iblis itu dedengkote setan. Itu ketika diperintah sujud dalam arti hormat kepada Nabi Adam bersama malaikat, dia membangkang, tidak mau. Aba wastakbar, dia membangkang dan merasa sombong. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam, karena iblis yang merupakan jenis setan itu diciptakan dari api. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Karena membangkang menolak perintah Allah itu, maka iblis ini dikutuk, dilaknat Allah, dan dikeluarkan dari surga. Dari semula iblis itu di surga. Nah, laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat dan pertolongan Allah. Itu dilaknat iblis itu sampai hari kiamat. Dan iblis mohon kepada Allah supaya dia diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat, dan diberikan penangguhan siksaannya nanti di neraka. Karena dinyatakan Allah sebagai orang yang dilaknat dan sesat dan nanti dimasukkan neraka, coro Jawa ini dendam kepada Nabi Adam. Makanya iblis itu diceritakan di beberapa ayat, termasuk di surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Memohon kepada Allah begini. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Tuhanku. Jadi iblis itu mengakui Tuhannya itu Allah. Ya Tuhanku, dikarenakan Engkau telah menyesatkan aku, sungguh aku akan menjadikan mereka manusia maksudnya, memandang baik perbuatan maksiat. Manusia memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi iblis menyampaikan kepada Allah, dia akan menggoda manusia dengan memperindah perbuatan maksiat di mata manusia, dan akan disesatkan sehingga bersama-sama ada di neraka.
Kata iblis, semuanya akan saya sesatkan. Nah, cuman akhir ayat 40 itu, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Terjemahan mukhlasin itu kalau dilihat dari bentuk katanya adalah objek, adalah orang-orang yang sudah diberi keikhlasan. Di Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ada kata mukhlasin, ada kata mukhlisin. Ini untuk menyebut orang-orang yang ikhlas. Untuk mukhlasin disebutkan tidak banyak, hanya 8 ayat, 8 tempat. Tapi mukhlisin lebih banyak. Dan memang nanti orang-orang yang mukhlasin memang lebih sedikit daripada mukhlisin. Akan saya jelaskan nanti. Iblis akan berusaha semaksimal mungkin menggoda manusia disesatkan, ya, kecuali satu tadi yang tidak bisa, al-mukhlasin. Lah cara iblis menggoda manusia itu diterangkan di dalam firman Allah juga, surat Al-A'raf ayat 17, menggoda dari sisi depan, belakang, kanan dan kiri. Bahkan menurut hadis Nabi, setan atau iblis itu menggoda manusia masuk dalam peredaran darah. Ada hadis yang menyatakan, inna syaitana yajri min ibni adama majrodam. Sesungguhnya setan itu menggoda manusia lewat peredaran darahnya. Ada riwayat tambahan, fadayyiku majariyahu bilju, maka sempitkanlah peredaran darah itu dengan puasa. Makanya dengan puasa ini membatasi, bahkan dikatakan membelenggu setan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, setan ini dulu sebenarnya minta kepada Allah menggoda manusia langsung masuk ke hatinya. Bukan peredaran darahnya, masuk ke hatinya. Kenapa? Karena setan tahu perbuatan manusia jelek dan baiknya tergantung hati. Tapi tidak diizinkan oleh Allah. Hanya sampai peredaran darah saja. Coba sampai hati, wah wis banyak orang yang rusak gitu. Cuman tetap kita disuruh hati-hati. Peredaran darah itu pun nanti muaranya bisa ke hati. Ini. Karena itu konsep tasawuf, hati itu ibaratnya tempat, anggapan gelas. Diisi air gelas itu, kalau diisi separuh, ruang kosong masih separuh. Kalau diisi 2/3, ruang kosong masih 1/3. Kalau diisi penuh, tidak ada ruang kosong. Ketika hati itu diisi dengan zikrullah, apa itu zikir biasa atau membaca Al-Quran, atau zikir dengan sir, merenung, tidak mengucapkan, tapi hati pikirannya berzikir, sehingga dianggap zikir itu bisa memenuhi gelas tadi, maka tidak ada ruang untuk setan masuk. Karena itulah maka perbanyak zikir, sehingga tidak ada ruang untuk masuk di celah-celah hati kita. Ini. Sekarang kita bicara tadi, semuanya akan disesatkan oleh iblis, kecuali orang-orang yang mukhlasin. Orang-orang yang dijadikan Allah sudah bisa berbuat ikhlas.
Loh, apa bedanya dengan mukhlisin? Mukhlisin dari bentuk katanya itu isim fa'il. Diartikan orang-orang yang berusaha beribadah, beramal dengan jadi masih berusaha, masih latihan. Tapi yang mukhlas sudah dicap oleh Allah, sudah dijadikan oleh Allah orang yang ikhlas. Gambarnya contoh begini. Orang itu suka menolong orang. Tapi dia ngomong begini, sakjane gak apa-apa nulung dia, gak apa-apa saya. Betul gak apa-apa, ikhlas. Cuman orang itu sayangnya gak pernah berterima kasih. Memang ada gak Pak? Wong ditolong tapi gak tahu matur nuwun, ada gak? Coba. Gak pernah berterima kasih. Bahkan orang sih bilang gak pernah balas budi. Loh ngene iki sak gurung mukhlas. Soalnya dia masih mengharapkan imbalan dari selain Allah. Karena mukhlas itu derajat ikhlas tertinggi, yang dituju hanya Allah, yang diharap hanya Allah. Sehingga awakmu tak bantu, tak tolong, awakmu bales barang, membales ucapan atau tidak bukan urusan. Ngono wis dadi mukhlas. Tapi nek hati sayang, gak tahu terima kasih, dikai opo meneng tok wae. Soalnya ngapunten secara manusiawi, nek dikasih ngomong matur nuwun lak seneng ta? Dewa sing mukhlas itu Anda berbuat baik, nggih. Kebaikan kamu itu dipuji orang, tidak membanggakan kamu. Tidak dipuji orang, tidak menyusahkan kamu, bahkan sampai dicela kamu tidak susah. Karena yang kamu tuju hanya Allah. Itu mukhlas. Loh, model mukhlas ini yang tidak bisa digoda iblis. Ngoten, Pak. Ngeten, ngapunten, mungkin mriki ngeten. Tapi wong gak teko niki ketoke. Aku sajane gak apa-apa poso iku biasa tarak. Cuma nek nahan rokok gak iso. Lah ya. Walaupun dia tetap berpuasa, tapi hati ngomong cuman, loh ya sudah. Itu belum mukhlas. Ya, belum mukhlas itu. Kalau sudah orang itu menjadi mukhlas, yang setan sudah tidak bisa menghampiri, menggoda, apapun perintah Allah dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa ono cumane. Cumane blas. Paham nggih? Ngaten nggih? Lah, ngeten sakniki. Posone dhewek ini melatih kita, mendidik kita supaya kita jadi orang mukhlasin. Ngoten, Pak. Kenapa? Alasan pertama, Gusti Allah itu tidak pernah nyudono, tidak pernah menyampaikan kepada kita ganjarannya poso itu opo dan piro. Sejauh hadis Al-Quran yang saya baca tidak pernah Allah menyatakan ganjarannya poso itu sekian. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 160, Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas Allah 10 kali lipat. Itu perbuatan ibadah seluruhnya. Sampai mungkin jenengan pun natos mireng atau nerima materi maca Quran itu satu huruf dibasi pahala 10 kali. Kan ngoten nggih? Perbuatan ibadah napa mawon Allah akan membalas 10 kali lipat. Salat niku nek ijenan 1 derajat ya. Nek jamaah nah gitu dirangsang supaya jamaah dikasih pahala 7 derajat. Bedane lho akeh 26 ya. Sedekah niku menurut Al-Baqarah 261 ya. Dikasih pahala Allah dilipat gandakan sampai 700 kali.
Nggih. Puasa? No. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh perbuatan anak Adam untuk dirinya. Illa shaum, kecuali puasa. Innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk diriku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya. Terserah aku, tak lipat gandakan berapa terserah aku. Dirahasiakan sama Allah. Sampai-sampai ada hadis Nabi yang menyatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau kulla syuhur fis sana Ramadan. Seandainya umatku itu tahu kebaikan, keutamaan, keistimewaan, keberkahan di bulan Ramadan, pasti berharap 1 tahun seluruhnya bulannya bulan. Tapi dirahasiakan sama Allah. Lah karena dirahasiakan itu kita kok mau berbuat puasa, ya loyo-loyo nyambut gawe setiap hari, mana para tukang batu, para sopir, ya malah petani yang di daerah saya sana kepanasan melinteng kileng-kileng apa jeneng gegere, yes, batu poso, ya ganjarannya tidak jelas ya. Ini benar-benar mendidik, melatih kita apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Sehingga dengan puasa ini kita dididik menjadi orang yang mukhlasin. Ingat ya, mukhlas, no mukhlis. Ini sing Pak Fathah mukhlasin. Yang kedua, kenapa puasa kita bisa mendidik kita untuk menjadi orang mukhlasin? Puasa itu ibadah yang penuh rahasia, ibadah sirri, ibadah yang tersembunyi, yang rahasia, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa ditunjuk-tunjukkan. Yang tahu hanya yang berpuasa dengan Allah. Enten Pak tiang nih Pak, sahur itu ya melu sahur. Budal yang buat gawe, kok ana warung buka ya, ndrosep nang warung. Tapi wong gak teko niki. Nduk kantor nlintung ngombe, Pak. Mulai ya melu siap-siap buka. Keluarga yo gak werung sahur ya. Ngoten niku ngeten nggih. Tapi mboten dugi tiange nggih. Mboten. Mboten, Pak. Ibadah yang penuh dengan rahasia, hanya dirinya dengan Allah. Ini kalau tidak benar-benar ikhlas tidak akan melakukan toh. Masya Allah. Ngapunten, jadi ibadah puasa yang dewek niki melatih kita supaya tidak hanya berusaha ikhlas, tapi menjadikan nanti kita termasuk orang-orang yang sudah dijadikan Allah jadi orang yang sudah tidak mempan lagi setan menggoda, bahkan setan tidak mendekati kepada orang mukhlasin itu. Nah saniki karek buktekno wae meneh Syawal niku. Nggih to? Syawal niku dheweke iki sik dihampiri setan apa ndak? Ya. Hanya jenengan dan saya yang tahu nanti. Kalau masih ada niatan-niatan keinginan berbuat jelek, loh ternyata belum jadi mukhlasin, latihannya gak berhak. Nggih, oh jenenge latihan kan kadang berhasil kadang nggih. Paham nggih? Makanya banyak ulama yang menyatakan sukses tidaknya puasa kita 1 bulan ini tergantung 11 bulan ke depan. Oh, nonton mau nggih. Mugi-mugi manfaat ya. Mudah-mudahan puasa kita mencapai derajat mukhlasin.
bisa menjadikan kita orang-orang yang sudah dijadikan Allah, dicap Allah sebagai orang-orang yang sehingga setan tidak akan pernah menghampiri kita untuk menggoda kita. Amin Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.